Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ini ya, apa namanya, mau nebar aqua enzim sama molase. Kalau di sistem bioflok itu selain pakai kapur dolomit dan garam, biasanya itu langsung dikasih probiotik dan molase. Di awal-awal itu kita langsung ditebar bersamaan ya. Tapi ketika ada ikan yang luka, ketika kena molase, itu ikannya jadi banyak lukanya sampai ikannya tuh mati. Akhirnya di awal tebar tuh biasanya ikan banyak yang mati gitu. Nah, sekarang buat ngurangin itu, kita buat terpisah 4 bahan ini. Di awal itu cukup air, garam, sama kapur dolomit. Nah, setelah dirasa ikan udah sehat, itu baru kita tebar lagi molase sama probiotik. Berapa lama sih jaraknya antara kapur dolomit dan molase sama probiotik? Itu tergantung ikannya sehat atau enggak. Kalau dirasa ikannya udah sehat, itu langsung kita tebar gitu. Tapi untuk yang ini kita udah 2 minggu nih belum tebar. Insya Allah hari keberapa ya besok? Insya Allah nih kita siapin, besok kita tebar. Apa aja sih yang harus siapin? Nah ini nih, kita siapin ini namanya probiotik ya. Ini kita pakai aqua enzim. Probiotik macam-macam ininya, mereknya ya, tapi kita pakai aqua enzim. Ini 10 gram aja. Terus ini molase itu tetes tebu ya. Kalau di online shop itu tetes tebu atau molase. Ini udah kita encerin. Kan kalau kita beli itu biasanya kental ya, kental banget. Itu nanti kita masak air, kita rebus airnya. Kalau udah mendidih, kita ambil pokoknya perbandingan 1:1, 1 bagian air, nanti baru kita masukin 1 bagian molase yang kental ini, kita aduk. Tujuannya biar bakteri yang ada di molase mati. Bisa aja sih langsung direbus langsung, tapi harus diperhatiin ya, karena dia tuh langsung ini, kalau nggak diperhatiin saat direbus molase langsung apa namanya, buihnya keluar semua gitu. Makanya kita nggak mau pakai cara itu. Biasanya kita panasin benar-benar mendidih, baru kita campur dengan molase, perbandingan 1:1. Terus kita nggak langsung tebar nih, 2 bahan ini nggak langsung tebar ke kolam. 2 bahan ini kita aerasi dulu di sini. Biasanya kita taruh sini. Nah, air seberapa aja sini, air nggak ada ukurannya ini air sumur lah, air biasa. Kalau mau pakai air pump tuh diendapin dulu ya, 2 hari atau 3 hari gitu, biar apa namanya, bakteri probiotiknya nih nggak mati gitu. Karena di sini kan ada obatnya sendiri ya, di air pump itu ya, apa sih namanya, kaporit, ada kaporitnya. Nah ini kalau ngisi ini nggak ada takarannya, tapi jangan diisi penuh karena kita mau aerasi. Kalau kita penuh, misalnya penuh, terus kita mau aerasi, biasanya busanya pada keluar, pada tumpah-tumpah, kan sayang ya. Akhirnya kita isi setengah aja, airnya setengah aja, baru kita tuangin. Air sih setengah aja sih, air putih biasa. Ini ya kita tuangin ya. Ini probiotiknya 10 gram. Terus molase encer ya kita nyebutnya ya, karena udah kita encerin. Ini 200 ml. Baru nanti kita aerasi. Kita aerasi 24 jam lah, atau 2 hari juga nggak apa-apa. Biasanya kita 2 hari, tapi besok kita lihat aja. Sekarang kan hari Minggu ya, Senin, Selasa, insya Allah Selasa pagi lah. Ini sore, ini jam berapa ya, jam 2an ya.
Insya Allah Selasa atau Senin sore kita tuang. Udah gini aja, baru kita aerasi. Ya, kita aerasi. Nih ya, kita langsung cemplungin aja aeratornya nih. Udah gini aja aerasinya. Ini kan aerator nih. Nanti kalau kegedean kita kecilin, bisa kok kita kecilin. Gini, nah kan busanya keluar. Makanya kita nggak boleh isi penuh-penuh ya. Coba kita kecilin dulu. Aerasinya kecil aja, nggak apa-apa. Kayak gini. Nih busanya begini. Makanya kita nggak boleh penuh-penuh. Aerasinya juga nggak boleh, kita atur lah sesuai kebutuhan. Nanti kita tutup atau taruh di tempat yang agak ada teduh ya. Jadi kalau ada hujan, musim hujan, sekarang lagi musim hujan, itu nggak ini ya, maksudnya nggak kecampur air lagi, jadi nggak tumpah-tumpah gitu. Ini kayak gini kan kegedean ya aerasinya. Nanti kita kecilin lagi. Oke, kita tunggu sampai besok sore atau 2 hari lah, atau 2 hari, hari Selasa. Nanti kita videoin lagi ya. Nah, ini molase yang udah kita aerasi 2 hari ya, dari hari apa ya kemarin? Sekarang hari Selasa, dari hari Minggu ya, Minggu sore, sekarang Selasa pagi nih. Ini yang kita aerasi nih. Aerasinya kecil aja. Ini langsung kita masukin aja ya, masukin ke kolam. Ini tinggal masukin aja, ditinggal dimasukin. Ini kita matiin dulu aerasi. Langsung kita masukin ke kolam. Kolam nih kita puasakan dulu nih untuk pagi ini. Nanti paling ntar sore baru kita kasih makan. Kita masukin deh. Nah, ini nih apa namanya, molasenya tuh. Ini kita langsung ceburin aja. Ini fungsinya dia buat mengurai ini ya, amoniaknya ya. Amoniak itu bisa dari kotoran ikan, bisa dari sisa pakan. Nah, ini kita kasih, kalau ngasih makan harus pas lah, walaupun pas tetap aja sisa ya. Udah kita ini, udah gini aja sih aktivitas kita buat ngasih apa namanya, molase sama probiotik. Nah, itu cara saya menambahkan atau memasukkan molase dan probiotik ya. Pada sistem bioflok ini harusnya dimasukkan tuh bersamaan. Air, kapur, dolomit, molase, dan probiotik. Tapi pengalaman saya dan cari dari beberapa sumber gitu, di awal tebar tuh ikan banyak yang mati gitu. Ternyata salah satu penyebabnya, ikan yang baru datang tuh biasanya luka dari hasil sortir ya. Nah, luka ini ketika kena gula, kena molase, lukanya nambah besar gitu. Akhirnya diserang sama temen-temennya karena luka itu. Jadi ikannya tuh jadi sekarat lah atau mati. Nah, dari pengalaman itu akhirnya kita pisah molase dan probiotik. Saat persiapan air itu
itu kita masukkan hanya dolomit dan garam aja. Untuk molase dan probiotiknya kita berikan terpisah. Kita masukkan ikan dulu. Setelah ikan dirasa sehat, biasanya seminggu lah kurang lebih ya, bisa kurang bisa lebih. Kalau ikan dirasa udah nggak ada yang luka atau sehat, udah normal ya, itu baru kita masukkan molase dan probiotik. Nah ini biasanya nggak kita ini ya, nggak kita tambah lagi, udah cukup sekali aja. Atau kalau mau ditambah saat ini ya, apa namanya, airnya bau, baru kita tambah molase dan probiotiknya. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.